Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk anugerah, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Pagi ini Tuhan boleh berikan kepada kita hari yang baru, minggu yang baru. Mari kita mengawali semuanya dengan datang kepada Dia, mengucap syukur untuk setiap anugerahnya. Kalau hari ini kita ada, semua karena anugerahnya.
sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sembah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucapkan syukur untuk hari baru, untuk minggu baru, untuk kepercayaan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami sungguh boleh rindu mengawali semua aktivitas kegiatan kami dalam satu hari bahkan satu minggu ini di dalam Engkau. Tuhan, kiranya anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami tidak sia-sia, tetapi biarlah kami hidup Tuhan berkenan di hadapan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan senantiasa tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sungguh berdoa dan mengucapkan syukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-3. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga.
Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dan 21. Yohanes pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, dalam satu minggu ini kita akan bersama-sama mengupas, merenungkan tentang penjabaran atau berbagai aspek segi bagaimana saya dan saudara hidup kudus sebagai anak-anak terang atau hidup sebagai terang. Jadi saya ingin mencoba menyampaikan dari berbagai aspek, berbagai segi tentang hal ini. Tentu ini merupakan penjelasan atau penjabaran dari khotbah minggu kemarin yang saya bawakan di dalam minggu pertama, hidup sebagai terang, atau sebetulnya tema panjangnya itu hidup kudus sebagai anak-anak terang. Saudara, dalam Yohanes tadi yang kita baca, Injil Yohanes, yang ayat yang ke-21 digarisbawahi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah atau dalam Allah. Ini ayat yang merupakan rangkaian panjang dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, yang juga berkaitan dengan kelahiran kembali. Bagaimana orang yang sudah dilahirkan kembali itu berbeda dengan yang sebelumnya, termasuk dalam menyangkut kehidupannya. Maka ayat 20 tadi, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Nggak bisa tinggal dalam bertinggal orang terang tapi berbuat jahat, nggak bisa. Saya berbuat jahat tapi terang, nggak bisa. Itu berbeda. Terang dan gelap tidak bersatu. Membenci terang, katakan berbuat jahat berarti membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Kenapa? Supaya perbuatan jahat itu tidak nampak. Jadi kita tidak bisa melakukan perbuatan kejahatan berkamuflase. Jadi anak terang tidak bisa. Saudara, ayat 21 lebih ditekankan tentang bagaimana saya dan saudara melakukan yang benar. Datang kepada terang supaya menjadi nyata. Benar, terang. Jahat, gelap. Itu pasangannya. Tidak bisa, saya terang tapi berbuatnya jahat. Sekalipun saya anak gelap tapi berbuatnya baik. Benar, tidak bisa. Itu jodohnya, itu pasangannya. Jahat ya gelap. Gelap ya jahat. Ya kan? Benar ya terang. Terang ya benar. Gak bisa dibalik atau disilang. Saudara. Nah, ketika kita merenungkan bahagian ini, saudara, dalam tentu perenungan pagi kita, di tengah-tengah dunia saat ini yang begitu banyak menyajikan kemunafikan, ya kan? Banyak orang-orang munafikan, pencitraan, banyak orang yang mencoba atau berusaha atau gimana ya, memberikan penampakan diri seolah tampil benar daripada menjadi orang benar. Banyak orang tampil benar, tapi dia tidak mau jadi orang benar. Banyak orang tampil ya baik, tapi bukan orang baik. Untuk apa? Untuk pencitraan. Maka rela membangun image, membangun gambaran yang bagus, padahal munafik. Saudara, banyak orang yang menyembunyikan dosa dan kesalahan di balik kata-kata rohani atau topeng
moralitas. Ada banyak demikian. Tapi Tuhan Yesus pagi ini mengajarkan sesuatu yang sangat kontras. Dunia boleh melakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Tampil baik padahal tidak baik. Tampil benar padahal tidak hidup benar. Ya kan? Munafik istilahnya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Terang bukan untuk disembunyikan. Dan kebenaran tidak bisa dipalsukan. Saudara, mau untuk terang itu susah. Ya. Sering ya kalau ada pementasan drama atau acara-acara gereja yang ketempatan gerejanya terbuka. Wah, berjuang dipasang kain hitam, pasang macam-macam, tetap nggak bisa gelap. Terang. Terang itu nggak untuk disembunyikan. Tapi sebaliknya, kebenaran juga nggak bisa dipalsukan. Ya, mungkin untuk seketika bisa. Untuk sementara bisa. Kita pura-pura benar. Kita seperti yang benar. Atau kita pura-pura baik. Bisa sementara. Tapi bukan itu aslinya. Gak bisa. Saudara. Terang bukan hanya sekedar simbol kesucian. Bukan. Terang bukan hanya sekedar simbol kekudusan. Bukan. Tetapi kekuatan ilahi yang menyingkap. Yang membongkar. Dan menyatakan apa yang tersembunyi. Terang itu akan menelanjangi. Terang itu akan membuka, menyingkap, membongkar, menyatakan sesuatu apa yang tersembunyi. Dengan terang itu semua terlihat. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak takut tampil apa adanya. Saudara, kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau gak perlu jaga apapun. Hidup aja seperti itu. Aman. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kebenaran tidak takut untuk tampil apa adanya. Tapi sebaliknya kan, orang yang hidupnya gak benar, jaga sana, jaga sini, tampil pura sana, pura-pura sini. Ya banyak pencitraannya. Kenapa? Karena dia tidak hidup benar. Karena tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika saya dan saudara menyadari bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak takut tampil apa adanya karena kita mungkin belum sempurna. Tapi justru itu kita menyadari bahwa hidup kita itu dibentuk, dikoreksi, dan dipimpin oleh Allah sendiri. Datang kepada Dia yang adalah terang, berarti berani mengizinkan Tuhan menyelidiki hati, membentuk karakter, dan memperbaiki jalan hidup kita. Tuhan, mana yang salah? Perbaikilah kami. Tuhan, mana yang kurang benar? Luruskanlah jalan kami. Hidup dalam terang, bukan hidup tanpa celah. Sudah perhatikan baik ya, karena gak ada manusia yang sempurna. Hidup dalam terang itu bukan berarti kita hidup tanpa celah. Kita mungkin ada celahnya, masih ada. Tetapi hidup yang terbuka untuk terus diperbarui. Ini kesalahanku. Ada banyak orang salah, ngengkel, kasih tahu. Banyak orang salah, ditunjukin yang benar, salah, ngengkel. Bertahan dengan pendiriannya. Kalau Anda keras, keraslah dalam kebenaran. Bukan, udah salah masih ngotot. Kan banyak begitu kan. Yang salah biasanya lebih keras. Yang salah lebih galak. Ya, karena ketahuan salahnya. Saudara, kehidupan dalam terang sekali lagi bukan hidup tanpa celah. Hidup yang memang belum sempurna, tetapi hidup yang mau terbuka untuk terus diperbarui. Saudara, ini adalah hidup yang menolak topeng, bukan memakai topeng.
Hidup benar itu, hidup dalam terang itu, sekalipun dia masih ada celahnya, tapi dia tidak mau, kita tidak mau, siapapun kita hidup benar, terang tidak mau pakai topeng, menolak pencitraan, dan lebih memilih keaslian yang dibentuk oleh kasih karunia Tuhan. Orang yang pakai topeng kadang tidak mau diperbaiki karena dia pikir cukup dengan topeng itu memperbaikinya. Orang yang sibuk pencitraan susah juga ditegur. Kenapa? Dia pikir selesai dengan pencitraan itu. Yang Tuhan inginkan, saya dan saudara tidak sempurna, tapi saudara dan saya tampil apa adanya. Sembari terus membiarkan diri Tuhan memproses hidup kita. Saudara, sebuah perenungan bagi kita pagi ini, pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kita bawa ke hadapan Tuhan? Menyembunyikan dosa. Apakah kita lebih takut pada penilaian manusia daripada terang kebenaran ilahi? Mana yang kau lebih takut? Penilaian di hadapan Tuhan, Tuhan yang menilaimu, atau takut dikatakan orang ini, takut dikatakan orang ini, maka pakai topeng dan pencitraan? Saudara, pagi hari ini, salah satu aspek bagaimana kita hidup kudus sebagai anak-anak terang adalah hidup benar-benar di dalam terang yang menyatakan kebenaran itu. Biarkan terang Tuhan menyatakan, mengungkap, mengoreksi, memperbaiki hidup kita yang belum sempurna ini. Buanglah semua topeng, berhentilah melakukan pencitraan, tapi biarkan Tuhan yang bekerja dalam dirimu untuk terus memperbaiki dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan terus memimpin kita. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Biar kita datang kepada Tuhan, Tuhan jadikan hati kami tahir, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbarui Tuhan, dan perbaruilah batinku. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan yang kudus dan benar.
Kami bersyukur karena Engkau adalah terang yang tak pernah padam. Seringkali kami nyaman, Tuhan, bersembunyi dalam bayang-bayang kepalsuan. Kami takut dan kami, Tuhan, tidak mau Engkau melihat atau orang lain melihat tentang keberadaan kami yang asli. Tuhan, kami sering bersembunyi dalam topeng-topeng dan pencitraan kami. Tuhan, kami takut Engkau melihat seluruh isi hati kami. Tetapi hari ini kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami datang kepada terang-Mu. Singkapkan yang tersembunyi, pulihkan yang rusak, kuduskan yang najis. Bentuk kami menjadi pribadi yang jujur, yang tulus, dan hidup hanya bagi Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami untuk menjadi pribadi sebagaimana Tuhan kehendaki. Pribadi yang hidup benar, bukan sekedar tampil benar. Pribadi yang hidup baik, bukan sekedar tampil dan pura-pura baik. Pribadi yang Tuhan tampil apa adanya. Bukan pribadi yang penuh dengan kepalsuan dan pencitraan. Tuhan, kami sungguh rindu. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau sungguhlah yang mengoreksi hidup kami. Engkau sungguhlah yang memperbaiki hidup kami. Kami semakin hari semakin menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi, ya Tuhan. Tidak ada. Kami sungguh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami masih sering tampil pura-pura, pencitraan, topeng sana topeng sini, hanya untuk mendapat pengakuan atau hanya untuk dipuji orang. Oh baik, oh dia baik, oh dia benar. Tuhan, penilaian kami yang sesungguhnya bukan datang dari manusia, tetapi dari Engkau. Tuhan Allah yang melihat kami apa adanya. Di hadapan-Mu tidak bisa kami sembunyi. Kami tidak bisa menyembunyikan kejahatan di dalam terang. Kami tidak bisa menyembunyikan kepalsuan, kepura-puraan di dalam terang. Semua terbuka dengan jelas, dengan telanjang. Tuhan, pimpin kami pagi ini, supaya sebagaimana firman-Mu, kami boleh terus belajar hidup dalam setiap kehendak-Mu. Tuhan, pagi ini kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk ibadah dan pelayanan dalam ibadah raya kemarin. Kami bersyukur kami bisa datang bersama-sama ke rumah Tuhan. Kami boleh sungguh dilawat Tuhan melalui setiap pujian, penyembah dan firman. Kami bersyukur kami juga boleh melihat anak-anak kami begitu antusias dalam ikut memuji Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sebuah kehormatan untuk kami boleh melayani Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan pagi ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami selalu berdoa supaya ibadah kami tidak berhenti di dinding-dinding gereja itu. Kebenaran, kasih, hidup kami yang benar tidak hanya terbatas pada dinding-dinding gereja itu. Tapi kami rindu melakukannya, mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertailah. Pimpin dan mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan untuk ibadah kami lanjutkan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin kami dalam setiap usaha pekerjaan kami, yang kami tekuni, yang kami kerjakan sebagai anugerah daripada Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami bisa
mengelola waktu sepanjang minggu ini dengan baik, sehingga kami tetap bisa memberikan prioritas kepada Tuhan saja. Berkati ya Tuhan kami dalam setiap usaha pekerjaan kami, supaya Engkau juga yang menolong kami untuk kami bekerja sekeras-kerasnya, bekerja benar, bekerja terang. Dan kami percaya sumber berkat itu datang daripada Engkau melalui dengan berbagai cara. Tuhan, Kau juga tolong lindungi setiap kami semuanya, supaya kami Tuhan hidup dalam kekudusan, ketulusan, dan diterangi oleh terang-Mu yang ajaib itu. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk hari baru ini. Kami mau percayakan kepada Tuhan, Tuhan pimpin kami yang akan memulai pekerjaan kami, baik kami bekerja wira swasta ataupun kami sebagai pekerja atau sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Tuhan, apapun profesi kami rindu kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami, dan juga boleh menginspirasi orang lain untuk boleh bekerja keras. Tapi kami selalu bergantung kepada Engkau, karena kami tahu keberadaan kami dan juga Tuhan keberhasilan dan tidaknya kami sangat ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau sungguh yang menjamah, Tuhan, Kau sungguh yang memulihkan, yang memberi kesembuhan kepada mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sudah mengalami Tuhan rawat jalan. Tuhan, kami mau Tuhan yang turut campur tangan, memberikan kesembuhan, pemulihan, dan Tuhan senantiasa Tuhan peliharakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam segala aktivitasnya, mereka yang dalam pekerjaan mereka Tuhan, Kau juga memberkati. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, mereka yang bergumul untuk pasangan hidup, mereka yang bergumul untuk keturunan, mereka yang bergumul untuk pekerjaan, bahkan mereka yang bergumul untuk setiap kesehatan mereka. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang senantiasa mampukan kami untuk kami hidup dalam Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan masalah rumah tangga. Tuhan, Kau juga tolong pimpin agar setiap anggota rumah tangga, baik suami, istri, anak-anak kami boleh sungguh berhidup di dalam Tuhan. Dan biarlah dalam setiap keluarga boleh menerapkan prinsip keterbukaan yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan, kami percaya akan senantiasa memeliharakan hidup kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap anak-anak kami yang mungkin sedang persiapan untuk mau masuk semester baru, atau mereka yang sedang menunggu hasil dari ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi. Tuhan, Kau juga yang memberkati. Dan kalau setiap ada jemaat kami Tuhan yang mungkin masih bermasalah, Tuhan, pekerjaan lain Tuhan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang oleh karena bekerja atau oleh karena pendidikan mereka harus pergi ke luar negeri. Tuhan juga berkati, jaga. Mereka mungkin juga ada di luar kota. Tuhan berkati, jaga, peliharakan. Dan biarlah Tuhan setiap hal yang dialami oleh kami semuanya, kami senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami percayakan kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, dan selalu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Selamat mengawali kehidupan kita di minggu ini. Selamat beraktivitas.
Selamat berkarya. Mulailah dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Dan hiduplah senantiasa di dalam terang, sehingga engkau bisa mencerminkan, merefleksikan Kristus dalam hidupmu. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Immanuel.